Nama saya Nikoma Wesley Suryani dengan NIM Angkir 4024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Sebelumnya, sistem limfatik adalah serangkaian pembuluh, saluran, dan batang yang membuang cairan interstisial dari jaringan dan mengembalikannya ke darah. Pembuluh limfatik juga digunakan untuk mengangkut lipid makanan dan sel-sel sistem imun. Sel-sel sistem imun, limfosit, semuanya berasal dari sistem hematopoietik sumsum tulang. Organ limfoid primer, sumsum tulang, dan kelenjar timus adalah lokasi tempat limfosit berkembang biak dan matang. Nah, organ limfoid sekunder adalah tempat limfosit matang berkumpul untuk meningkatkan respon dari imun. Banyak sel sistem imun menggunakan sistem limfatik dan peredaran darah untuk transportasi ke seluruh tubuh yang digunakan untuk mencari dan kemudian melindungi terhadap patogen. Nah, jaringan limfatik ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tidak dilapisi kapsul. Dibedakan lagi menjadi jaringan limfatik difusi yang mana memiliki limfosit yang menyebar secara difus. Lalu yang kedua itu ada jaringan limfatik bernodul yang memiliki limfosit yang lebih terkumpul. Contohnya itu ada tonsil di tenggorokan dan phagophere di usus penyerapan. Lalu yang kedua ini dilapisi kapsul yang akan membentuk kelenjar limfe, timus, dan tibia. Adapun beberapa fungsi dari sistem limfatik yaitu yang pertama itu untuk menguras kelebihan cairan dan protein dari seluruh jaringan tubuh dan mengembalikannya ke aliran darah. Selama proses metabolisme, cairan dan protein itu seringkali bocor dari pembuluh darah kapiler ke dalam jaringan tubuh. Nah, sistem limfatik ini akan mengumpulkan cairan melalui pembuluh limfatik dan mengembalikannya ke aliran darah. Ini mencegah penumpukan cairan di jaringan atau edema dan membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, menghilangkan produk limbah yang diproduksi oleh sel. Sel-sel tubuh ini menghasilkan produk limbah selama metabolisme. Sistem limfatik mengangkut produk limbah ini dari jaringan dan membawanya ke kelenjar getah bening, di mana limbah tersebut diproses atau dikeluarkan. Nah, ini membantu menjaga kebersihan lingkungan seluler dan mencegah akumulasi bahan berbahaya. Lalu yang ketiga ada melawan infeksi. Nah, sistem limfatik merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Kelenjar getah bening yang tersebar di seluruh tubuh berfungsi sebagai tempat penyaringan dan pemantauan patogen seperti bakteri dan virus. Mereka juga memproduksi dan mengaktifkan sel-sel kekebalan seperti limfosit yang berperan dalam merespon dan melawan infeksi. Lalu yang keempat ada menyerap lemak dan vitamin yang larut dalam lemak dari sistem pencernaan dan mengangkutnya ke aliran darah. Baik, mungkin itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, kamu tahu kan gimana rasanya ketika mata kelilipan debu? Nggak enak kan rasanya? Pasti perih-perih gimana gitu. Saking perihnya, mata kamu sampai keluar air mata. Tapi setelah keluar air mata, lama-lama rasa perihnya mulai menghilang. Kenapa bisa begitu ya? Itu karena debu yang masuk ke mata kita akan terbuang oleh air mata. Nah, karena air mata, kita mampu melindungi mata dari benda-benda asing yang masuk ke mata. Seperti bisa dibilang kalau air mata itu merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh itu maksudnya apa sih? Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang melindungi tubuh dari partikel berbahaya, patogen, benda asing penyebab penyakit, serta sel tubuh yang sifatnya abnormal. Sistem pertahanan tubuh disebut juga dengan istilah sistem imun atau imunitas. Sistem pertahanan tubuh pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik dan sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik atau non-specific defenses. Pertahanan tubuh non-spesifik bekerja dengan cara mengenali dan menyerang segala macam antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik ini terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal.
Yang pertama ada pertahanan non-spesifik eksternal. Maksud saya non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik eksternal adalah pertahanan tubuh yang paling luar dan tugasnya melindungi agar antigen tidak masuk ke dalam tubuh. Contohnya kulit, membran mukosa atau selaput lendir, dan kelenjar air mata. Seperti yang kita tahu, kulit merupakan bagian terluar tubuh, sehingga kulit bisa berperan sebagai penghalang antigen. Sementara itu, membran mukosa merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam organ tubuh seperti saluran pernafasan dan pencernaan. Nah, membran mukosa ini dapat menghasilkan lendir yang akan memerangkap antigen sehingga antigen itu tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, kalau kelenjar air mata itu berperan untuk menghasilkan air mata yang juga masuk ke dalam pertahanan non-spesifik eksternal karena air mata berfungsi membersihkan mata dari segala macam-macam partikel asing yang masuk ke mata. Yang kedua ada pertahanan non-spesifik internal. Pertahanan non-spesifik internal adalah pertahanan tubuh yang bekerja jika ada antigen yang bisa menembus pertahanan non-spesifik eksternal. Pertahanan non-spesifik internal melibatkan aktivitas sel darah putih seperti adapun sel darah putih yang berperan yaitu neutrofil dan makrofag untuk fagositosis atau memakan antigen dan patogen berbahaya. Lalu ada eosinofil untuk menghancurkan patogen multiseluler seperti cacing. Lalu ada sel NK atau natural killer untuk membunuh sel yang terinfeksi, serta sel mast yang terlibat dalam inflamasi atau peradangan. Peradangan itu seperti apa sih? Peradangan adalah tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh, yang dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul, ataupun gatal-gatal. Peradangan ini difasilitasi oleh senyawa sitokin yang dihasilkan makrofag dan juga histamin yang menghasilkan sel mast. Sitokin berfungsi untuk memanggil sel darah putih seperti neutrofil ke lokasi inflamasi. Sementara histamin berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah sehingga memudahkan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler darah. Nah, adanya histamin ini juga menjadi penyebab kenapa bagian yang bengkak terasa gatal biasanya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandan Ditas Ninja Devi dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem antibodi. Kekebalan humoral atau sering disebut dengan antibodi mediated immunity melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah limfa. Serangkaian respon terhadap patogen ini disebut dengan respon kekebalan primer. Apabila antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh dengan cepat, tubuh akan memberikan respon kekebalan sekunder. B limfosit yang telah berada di dalam cairan limfatik memiliki antibodi IgM dan IgD pada permukaan luar membran selnya. Perbandingan sel B dan sel T di dalam darah adalah 30:70, di mana dilihat dari bentuknya, sel B tidak dapat dibedakan dengan sel T. Namun, sel B dapat dibedakan dari sel T hanya dengan teknik-teknik serologis tertentunya yang berdasarkan permukaan sel B yang mengandung immunoglobulin dan reseptor-reseptor tertentu. Pada kelenjar limfa, sel B menempati daerah korteks, di mana setelah mengadakan kontak dengan makrofag pembawa satu jenis antigen, sekelompok B limfosit dengan antibodi tertentu akan nantinya membelah dan plasma atau bisa disebut dengan sel B berdiferensiasi menjadi dua subpopulasi, yaitu sel plasma dan sel B memori. Setiap sel plasma dapat memproduksi antibodi dengan kecepatan kira-kira 120 molekul per menit, di mana umur sel plasma kira-kira 5 hari. Antibodi yang terbentuk akan dilepaskan ke dalam darah. Antibodi yang bertemu dengan antigen akan saling melekat membentuk suatu kompleks yang
yang kemudian dapat mengaktifkan sistem imunologis tubuh lainnya. Misalnya sistem komplement atau sel T pembunuh untuk menghancurkan antigen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Kontak pertama antara sel-sel B juga sel-sel T dengan antigen beserta reaksi dari sel-sel tersebut terhadap antigen yang masuk disebut respon primer. Setelah kontak pertama akan didapatkan suatu masa selama beberapa hari di mana antibodi belum diproduksi. Pada saat ini, sel-sel B terangsang dan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel B memori. Kemudian, sel plasma mulai memproduksi antibodi terutama IgM yang akan terlihat dengan mulai munculnya antibodi di dalam darah walaupun titernya rendah. Titer antibodi yang rendah ini kemudian akan menurun dan akan hilang bila tidak dirangsang antigen yang sama untuk yang kedua kalinya. Respon sekunder atau respon anamnestik terjadi bila antigen yang sama memasuki tubuh untuk yang kedua kalinya atau lebih. Sel B memori dengan cepat mengenali antigen tersebut dan membelah menjadi sel plasma yang sangat banyak yang akan memproduksi antibodi, terutama IgG, sehingga didapatkan titer antibodi yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Radita Saputri dengan nomor NIM akhir 025. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kekebalan pasif. Nah, jadi kekebalan pasif adalah jenis kekebalan yang diperoleh dengan menerima antibodi yang telah terbentuk dari sumber eksternal. Nah, berbeda dengan kekebalan aktif di mana tubuh itu memproduksi antibodinya sendiri setelah terpapar patogen. Kekebalan pasif ini memberikan perlindungan langsung tetapi hanya bersifat sementara karena tubuh tidak memproduksi antibodi tersebut. Nah, cara memperoleh kekebalan pasif ini ada dua cara, yaitu secara alami dan juga secara buatan. Nah, yang pertama itu secara alami. Secara alami ini bisa melalui ASI. Nah, bayi yang baru lahir itu mendapatkan antibodi dari ibunya, yaitu melalui air susu ibu atau ASI, terutama kolostrum. Nah, antibodi ini memberikan perlindungan sementara terhadap berbagai infeksi, hingga sistem imun bayi itu cukup matang untuk menghasilkan antibodi sendiri. Yang kedua itu adalah plasenta. Nah, selama kehamilan, antibodi dari ibu juga dapat ditransfer ke janin melalui plasenta, terutama antibodi IgG yang memberikan perlindungan pada masa awal kelahiran. Yang kedua itu adalah secara buatan. Bisa itu untuk penyuntikan antiserum. Antibodi dapat diberikan melalui suntikan antiserum atau imunoglobulin. Ini biasanya digunakan sebagai langkah darurat untuk melawan infeksi atau racun. Contohnya seperti pemberian serum anti tetanus ataupun serum anti bisa ular. Nah, ciri-ciri dari kekebalan pasif itu yang pertama itu tidak tahan lama. Nah, kekebalan ini hanya bertahan selama antibodi yang diberikan tetap ada di dalam tubuh. Biasanya hanya beberapa minggu saja hingga beberapa bulan. Yang kedua itu tidak merangsang memori imunologis. Nah, karena tubuh tidak memproduksi antibodinya sendiri, maka tidak ada pembentukan memori imunologis. Oleh karena itu, tubuh tidak akan kebal jika terpapar patogen yang sama di masa depan tanpa perlindungan baru. Yang ketiga itu bersifat segera. Nah, kekebalan pasif ini memberikan perlindungan langsung karena antibodi yang diterima itu sudah siap untuk melawan patogen tanpa perlu waktu untuk pembentukan antibodi oleh tubuh. Baik, perkenalkan nama saya Sanggayu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kekebalan seluler atau yang sering disebut sebagai cell mediation immunity, yaitu yang melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing atau jumlah jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung.
Nah, berdasarkan cara memperolehnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kekebalan aktif. Pada kekebalan aktif, kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Nah, pada kekebalan ini dapat diperoleh secara alami, misalnya melalui penyakit cacar. Dan secara buatan dapat disembuhkan melalui vaksinasi. Nah, pada vaksinasi berperan sebagai antigen yang akan memacu tubuh membentuk antibodi yang berguna untuk melawan antigen tersebut. Nah, dengan demikian, tubuh aktif membentuk peranan yang akan timbul disebut sebagai pertahanan aktif. Nah, pada vaksinasi, pemberian vaksinasi ke dalam tubuh seseorang dapat memperoleh kekebalan terhadap penyakit tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya bersama dengan Nia Pratiwi dengan NIM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi penolakan transfusi. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu reaksi penolakan transfusi? Jika kalian tidak mengetahui dan ingin lebih dalam mengetahui apa itu reaksi penolakan transfusi, kalian bisa menyimak video yang saya buat berikut ini. Reaksi penolakan transfusi. Reaksi transfusi adalah komplikasi atau efek samping yang terjadi sebagai akibat pemberian transfusi. Dalam hal ini, resiko akibat transfusi dapat didapatkan, mungkin tidak sesuai dengan keuntungannya. Resiko transfusi darah ini dapat dibedakan atas reaksi cepat, reaksi lambat, penularan penyakit infeksi, dan resiko transfusi masif. Transfusi darah karena menyebabkan reaksi transfusi. Ada jenis reaksi transfusi yang buruk dan ada yang moderat. Reaksi transfusi bisa segera terjadi setelah transfusi dimulai. Namun juga reaksi yang terjadi beberapa hari atau bahkan lebih lama setelah transfusi dilakukan. Terdapat 4 reaksi penolakan transfusi, yaitu yang pertama, reaksi angkut. Reaksi angkut adalah reaksi terjadi selama transfusi dalam 24 jam setelah transfusi. Reaksi angkut dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ringan, berat, sampai sedang, dan reaksi yang membahayakan nyawa. Reaksi ringan ditandai dengan timbulnya pruritus, utrikarnia, dan ras. Reaksi ringan disebabkan oleh hipersensitivitas ringan. Reaksi sedang sampai berat ditandai dengan adanya gejala gelisah, lemah, pruritas, dan nyeri kepala. Pada reaksi fisik dapat ditemukan adanya warna kulit, kemerahan di kulit, utrikaria, demam, takikardia, kaku otot. Reaksi ringan diatasi dengan pemberian antipiretik dan pemberian transfusi dengan tetesan diperlambat. Reaksi berat atau sedang sampai berat biasanya disebabkan oleh hipersensitif sedang sampai berat, demam akibat reaksi transfusi non-hemolitik dan atau bakteri. Yang kedua, reaksi hemolitik. Reaksi hemolitik kekebalan akut ini adalah jenis yang paling serius dari reaksi transfusi, tetapi sangat jarang terjadi. Reaksi hemolitik kekebalan akut terjadi ketika golongan darah donor pasien tidak cocok. Antibodi pasien menyerang sel-sel darah merah yang ditransfusikan, menyebabkan mereka mematahkan atau melepaskan zat-zat berbahaya di dalam aliran darah. Pasien mungkin menggigil, demam, serta nyeri dada. Ginjal dapat rusak parah dan dialisis mungkin diperlukan. Reaksi hemolitik dapat mematikan jika transfusi tidak dihentikan secara segera atau reaksi dimulai. Selanjutnya, reaksi hemolitik tertunda. Reaksi ini terjadi ketika tubuh perlahan-lahan menyerang antigen. Antigen selain ABO pada sel-sel darah yang ditransfusikan. Sel-sel darah mengalami pemecahan setelah beberapa hari atau minggu transfusi dilakukan. Biasanya tidak ada gejala, tetapi sel-sel darah merah yang ditransfusikan hancur dan jumlah sel darah merah pasien mengalami penurunan. Dalam kasus yang jarang gagal ginjal mungkin akan berpengaruh dan pengobatan mungkin diperlukan. Seseorang mungkin tidak mengalami jenis reaksi seperti ini kecuali mereka pernah mendapatkan transfusi di masa lalu. Orang-orang yang mengalami jenis reaksi hemolitik tertunda ini perlu menjalani tes darah khususnya sebelum menerima transfusi darah kembali. Unit darah yang tidak memiliki antigen yang menyerang tubuh harus digunakan. Yang ketiga, adapun reaksi alergi. Alergi merupakan reaksi yang paling sering terjadi setelah transfusi darah. Hal ini terjadi karena reaksi tubuh terhadap protein plasma dalam darah donor.
Biasanya gejala hanya gatal-gatal yang dapat diobati dengan seperti gejala yang ditimbulkan, yaitu yang pertama ringan atau utrikaria, gatal-gatal, yang kedua berat, sesak nafas atau shock. Selanjutnya reaksi demam. Orang yang menerima darah mengalami demam mendadak selama atau dalam waktu 24 jam sejak transfusi, yang mengalami sakit kepala, mual, menggigil, atau perasaan umum ketidaknyamanan mungkin bersamaan dengan demam. Acetaminophen atau Tylenol dapat meredakan gejala-gejala ini. Reaksi-reaksi tersebut terjadi sebagai respon tubuh terhadap sel-sel darah putih dalam darah yang disumbangkan. Hal ini lebih sering terjadi pada orang yang pernah mendapatkan transfusi sebelumnya dan pada wanita yang pernah beberapa kali mengalami kehamilan. Jenis-jenis reaksi juga dapat menyebabkan demam, dan pengujian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa reaksi ini hanya demam. Pasien yang mengalami reaksi demam atau yang beresiko terhadap reaksi transfusi lainnya biasanya diberikan produk darah yang leukositnya telah dikurangi. Artinya, sel-sel darah putih yang telah hilang setelah melalui filter atau cara lainnya. Baik, itu saja materi yang saya bawakan tentang penolakan reaksi transfusi. Jika ada salah kata ataupun perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.